Apapun yang sedang kita hadapi saat ini, tetap kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan dan tetap pada komitmen untuk tetap mengikuti Tuhan. Dan dengan demikian, iman kita akan semakin bertumbuh dan pada saatnya kita akan beroleh kekuatan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan oleh Tuhan. Shalom, sahabat Lentera Injil TV. Berjumpa lagi bersama saya dalam program Kabar Baik hari ini. Kabar Baik hari ini tentang komitmen untuk tetap mengikut Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Mengikut Tuhan dibutuhkan suatu komitmen yang sungguh-sungguh serta motivasi yang sangat murni, sebab dalam mengikut Tuhan tidaklah mudah dan pasti kita akan menghadapi berbagai macam kesulitan dan penderitaan. Di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-29 dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dan Tuhan Yesus sendiri juga mengatakan bahwa kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Artinya, Tuhan tidak pernah berjanji kalau kita percaya kepada Tuhan dan kalau kita mengikut Dia, maka perjalanan hidup kita akan bebas hambatan atau tidak mengalami persoalan. Kita bisa melihat bahwa murid-muridnya pun yang senantiasa bersama-sama dengan Dia juga mengalami masalah dan kesulitan. Contohnya bisa kita lihat ketika mereka berada dalam satu perahu dengan Tuhan Yesus dan sekonyong-konyong datanglah angin ribut yang sangat dahsyat sehingga mereka menjadi sangat takut dan panik. Tentunya angin ribut itu bukanlah angin ribut biasa sehingga mereka takut, karena kita tahu bersama bahwa sebagian besar dari murid-murid Tuhan Yesus adalah pekerjaan mereka sebagai nelayan. Mereka sudah sangat terbiasa menghadapi badai dan gelombang saat berada di lautan. Tetapi apa yang dialami oleh murid-murid ini membuktikan bahwa badai itu benar-benar dahsyat dan berada di luar batas kemampuan mereka untuk menghadapinya, yang pada akhirnya membuat mereka sangat ketakutan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin reaksi yang ditunjukkan para murid-murid ketika mereka menghadapi badai tersebut mungkin sama dengan reaksi kita saat ini ketika kita mengalami persoalan, ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami kesulitan yang datang menerpa hidup kita. Kita tidak lagi dapat melihat permasalahan ataupun pergumulan itu sebagai suatu proses ujian, tapi kita memandang itu sebagai suatu beban yang sangat berat sekali yang sedang menghimpit hidup kita. Oleh karena itu, kita mulai takut, kita mulai panik, kita mulai khawatir, sehingga kita berusaha mengatasinya secepat mungkin menurut akal dan cara kita sendiri. Bahkan tidak sedikit orang yang marah dan menyalahkan Tuhan dan mungkin berkata seperti yang dikatakan oleh murid-murid ketika mereka menghadapi badai tersebut. Mereka mengatakan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Melihat ketakutan dan kepanikan dari murid-murid tersebut, Yesus menegur mereka dengan keras dengan mengatakan, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mengapa Yesus menegur murid-muridnya? Karena tidak seharusnya mereka takut karena ada Yesus di tengah-tengah mereka. Bukankah mereka sudah selalu melihat
dan terlibat dalam pelayanan Yesus dan telah melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus selama mereka bersama-sama dengan Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan ujian dan pencobaan yang mungkin sangat berat sekali dan sepertinya tidak ada jalan keluar lagi, ingatlah firman Tuhan dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua dan yang ketiga mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Oleh karena itu, apapun yang sedang kita hadapi saat ini, tetap kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan dan tetap pada komitmen untuk tetap mengikut Tuhan. Dan dengan demikian, iman kita akan semakin bertumbuh dan pada saatnya kita akan beroleh kekuatan untuk mengerjakan pekerjaan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita semua. Mari terus dengarkan kabar baik, karena hanya dengan kabar baik kita akan damai dan selamat.